I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Afifa Surya Pratiwi dengan NIM 2252111152 dari kelas MBS 1D Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai salah satu materi yang ada di mata kuliah pengantar manajemen, yaitu kita akan membahas mengenai pengambilan keputusan. Nah, pastikan di setiap organisasi ataupun perusahaan pasti akan dihadapkan dalam fase mengambil keputusan. Nah, sebelum kita berlanjut membahas tentang pengambilan keputusan, alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu apa itu pengantar manajemen. Nah, pengantar manajemen adalah suatu proses yang dimulai dari tahap perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian kepemimpinan, serta pengawasan di dalam suatu organisasi atau perusahaan yang digunakan atau yang bertujuan untuk mencapai tujuan dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Nah, tadi kan kita sudah nih membahas mengenai pengertian pengantar manajemen itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas nih materi kita kali ini, yaitu tentang pengambilan keputusan. Nah, sebelum kita berlanjut membahas lebih dalam tentang pengambilan keputusan, maka kita harus mengetahui dulu pengertian pengambilan keputusan. Oke, jadi pengertian pengambilan keputusan itu adalah suatu aktivitas yang sengaja dipilih oleh perusahaan ataupun organisasi dari beberapa pilihan ataupun alternatif yang ada di perusahaan atau organisasi itu sendiri. Nah, jadi dalam proses pengambilan keputusan ini, seorang pemimpin itu harus memperhatikan beberapa faktor atau memperhatikan masukan-masukan dari bawahannya agar tidak terjadi pengambilan keputusan yang salah. Nah, apa yang terjadi jika pengambilan keputusan yang salah? Maka yang terjadi ketika suatu perusahaan atau organisasi itu mengambil keputusan yang salah, maka ini akan berakibat dari tahapan-tahapan selanjutnya, akan berdampak pada tahapan-tahapan yang akan dilalui perusahaan atau organisasi yang akan datang atau yang di masa yang akan datang, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan atau yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Tadi kan kita sudah nih membahas mengenai pengertian pengambilan keputusan. Selanjutnya kita membahas mengenai faktor-faktornya. Oke, jadi di dalam proses pengambilan keputusan ini ada 2 faktor yang harus diperhatikan atau yang mempengaruhi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, contohnya dari faktor internal ini adalah suatu kondisi atau situasi ataupun keadaan yang sedang dialami perusahaan ataupun organisasi. Nah, pastikan di setiap organisasi ataupun perusahaan itu memiliki situasi ataupun kondisi yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kondisi stabil atau baik, ada juga yang memiliki kondisi itu mengkhawatirkan. Nah, itu pasti akan menjadi bahan pertimbangan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai faktor eksternalnya. Kalau di faktor eksternal ini, seorang pemimpin itu harus memperhatikan atau yaitu mengenai budaya di sekelilingnya, kemudian situasi yang ada di sekelilingnya, kemudian juga ada sosial atau kegiatan sosial di sekelilingnya. Nah, itu juga harus dipertimbangkan oleh seorang pemimpin dalam proses pengambilan keputusan. Nah, di slide sebelumnya kan kita sudah membahas nih mengenai faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Nah,
Lalu apa yang akan terjadi jika seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan itu tidak memperhatikan faktor-faktornya, baik itu faktor internal maupun faktor eksternalnya. Nah, jadi yang akan terjadi itu akan pengambilan keputusan yang kadang bias dan pengambilan keputusan yang bias. Nah, apa sih pengambilan keputusan yang kadang bias? Oke, jadi pengambilan keputusan yang kadang bias itu adalah suatu pengambilan keputusan yang cenderung merugikan perusahaan ataupun organisasi dan cenderung itu salah dalam pengambilan keputusan. Nah, kenapa kok bisa terjadi pengambilan keputusan yang salah? Nah, ini ada dua, yaitu pemimpin bersikap semena-mena dalam mengambil keputusan atau bersifat secara sepihak dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan secara sepihak ini, pemimpin berdasarkan pada keyakinannya sendiri saja, tidak didasarkan pada data yang valid dan tidak mau mendengarkan masukan dari anggotanya. Nah, ini disebut dengan confirmation bias. Oke. Yang kedua ada projection bias. Nah, di mana dalam projection bias ini seorang pemimpin itu memberikan apresiasi secara berlebihan oleh orang yang cenderung itu pendapatnya itu sama. Nah, jadi apabila ada pemimpin dengan anggotanya ataupun dengan rekan kerjanya itu memiliki pendapat yang sama atau pemikiran yang sama, nah pemimpin ini memberikan apresiasi terlalu berlebihan atau terlalu mengapresiasi sehingga ini akan menimbulkan juga pengambilan keputusan yang salah, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan pengambilan keputusan. Nah, apa saja tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses pengambilan keputusan? Nah, tahapan dalam pengambilan keputusan itu ada 4 ya teman-teman, yaitu yang pertama menetapkan keputusan. Jadi dalam pengambilan keputusan ini harus ada keputusan yang ditetapkan atau hasil akhir dari pengambilan keputusan ini. Oke, yang kedua yaitu mengumpulkan informasi. Jadi sebelum mengambil keputusan atau menetapkan keputusan itu seorang pemimpin ataupun anggota di suatu perusahaan ataupun organisasi ini harus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang keputusan yang akan diambil nanti agar tidak salah dalam pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga yaitu ada menimbang semua faktor. Nah, tadi harus mempertimbangkan semua faktor, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, di sini juga perlu menimbang yaitu faktor cost benefit analysis, kemudian T-card dan SWOT analisis. Nah, ini juga harus perlu dipertimbangkan. Yang terakhir yaitu ada evaluasi setiap keputusan. Nah, jadi kan setiap pengambilan keputusan atau di setiap menetapkan keputusan itu harus dievaluasi agar dapat menjadi pelajaran di dalam pengambilan keputusan yang akan datang. Jadi akan ada peningkatan terus di dalam perusahaan itu. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai model pengambilan keputusan. Jadi dalam model pengambilan keputusan itu ada 5, yaitu yang pertama rasional model atau the rational model. Yang di sini dijelaskan mengenai manajer yang rasional melihat asumsi bahwa seorang pengambil keputusan yang rasional dan dengan informasi yang lengkap. Jadi dalam proses pengambilan keputusan ini seorang manajer atau pemimpin itu mengambil keputusan dengan rasional dan dengan informasi yang lengkap. Nah, prosesnya itu ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama intelijensi. Nah, di sini menemukan kesempatan untuk membuat keputusan. Yang selanjutnya ada desain, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan jalur-jalur untuk melakukan tindakan. Oke, yang ketiga yaitu choice, memilih jalur tertentu untuk melakukan tindakan dan alternatif yang tersedia. Yang terakhir yaitu review, menilai pilihan-pilihan yang lalu. Apabila sudah ada keputusan maka harus di review atau dinilai. Nah, yang selanjutnya yaitu ada
model pengambilan keputusan bounded rationality atau model rasional yang terbatas. Di sini alternatif yang dicari dan dievaluasi itu secara berurutan. Jika sebuah alternatif telah memenuhi kriteria minimum secara implisit maupun eksplisit, maka dikatakan memuaskan dalam pencarian selesai. Yang selanjutnya ada model the incrementalist view atau sistem. Di sini proses ini melibatkan langkah demi langkah tindakan incremental atau sedikit demi sedikit dan tetap menggunakan strategi yang terbuka untuk menyesuaikan. Kemudian yang keempat ada the organizational procedure view atau pandangan prosedur organisasional, mencari untuk mengerti keputusan-keputusan sebagai output dari standar operasi OP. Nah, yang kelima yaitu ada the political view